Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Farhan dari kelas 2 SID. Di sini saya akan membuat video tentang laporan pertemuan 7 framework. Nah, pertama itu kita ke bagian out controller. Saya ada menambah beberapa, menambah dan merubah. Nah, fungsi apa aja tadi? Ini saya buat fungsi eh, register ini untuk membuat registrasinya nanti. Terus ada fungsi logout, terus ada ini fungsi untuk menampilkan form registrasinya. Registrasi pembuatan akun. Nah, di sini ada function keamanannya ya, validasinya. Apakah email dan passwordnya sudah ada di bagian database. Terus sudah sesuai juga. Terus ada juga bagian view, fungsi function index itu untuk bagian langsung melihatkan login dulu sebelum masuk ke bagian dalamnya. Terus kita ke bagian controller kakak. Ini yang saya buat baru. Ini ada bagian indeksnya ini untuk ngambil data keluarga kakaknya dari tabel yang sudah saya buat. Saya sudah buat sudah saya masukkan semua tabel wajib-wajibnya itu. Kayak misalnya ini keluarga kakak, ada apa aja, ada kakak ID, kakak nomor, kepala keluarga warga ID, alamat, RT, RW, dan di sini saya bikin 5 ya. Biar panjang aja, mana tahu ada yang RT-nya sampai 100 ribu kan, ratusan ribu. Terus di sini ada fungsi ada tabel kakak, tabel kakak lagi, anggota keluarga yang ada anggota ID, kakak ID, warga ID, hubungan. Terus di sini ada peristiwa kelahiran, kelahiran ID, warga ID, tanggal lahir ID, tempat ID, ayah warga ID, ibu warga ID, no akta. Lalu di sini ada peristiwa kematian. Di peristiwa kematian itu ada kematian ID, warga ID, tanggal meninggal, sebab, saksi, nomor surat. Lalu di bagian bagian pindah, peristiwa pindahnya ada pindah ID, warga ID, tanggal ID, alamat tujuan, alasan, nomor surat. Lalu di sini ada tabel warga yang saya tambahkan. Itu ada warga ID, NIK, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status dalam keluarga. Ini nanti bisa kita tambahkan belakangan aja karena nanti agak bersangkutan dia. Dan di sini ada tabel untuk menyimpan file-filenya, misalnya media atau apa segala macam. Terus ke bagiannya, di sini saya gunakan asetnya. Aset adminnya di sini. Ada ini, ada CSS, image, dan lain-lain. Ini bagian asetnya. Ini udah standar template-nya ya. Terus ke bagian views, keluarga. Di ini saya pisah keluarga kakak supaya memudahkan juga nanti ke bagian mana dia. Ini kebetulan saya buat lagi buat keluarga kakak. Dan terus ini indeksnya. Ada kependudukan. Di bagian kependudukan itu ini judulnya, terus ada
ini ke bagian ini pakai huruf fontnya, ini bagian atasnya. Spinnernya ini yang loading ya. Ini sidebarnya yang di sebelah kiri karena kenapa sedikit? Karena masih satu ya kependudukan doang. Nih ke penduduk. Kalau saya bikin kependudukan agak panjangan, penduduk aja saya bikin. Terus ini dia masuk ke kalau saya klik penduduk dia masuk ke root keluarga indeks. Terus keluarga kakak, sidebarnya, ini sidebar n-nya di bagian navbarnya yang bagian atas itu ada saya belum masukin juga ini link ada yang bisa dimasukin. Terus ada message, ada namanya. Ini yang message nih, bagian message. Sampai ke sini. Sampai sini beda lagi, ini notifikasi, sampai sini data. Ini profilnya nanti yang bisa kita pencet ke logout. Dan ini John Doe-nya bisa kita ganti juga dengan nama dari usernya. Nantilah. Nah, ini untuk proses logout-nya. Lalu di bagian bawahnya, intinya di bagian utamanya, dia munculkan tabel responsifnya nanti, dan seterusnya. Terus kita masuk ke bagian login blade-nya. Di bagian login blade-nya, eh, ini CSS-nya. Ini bagian loadingnya. Terus ini sign in-nya, proses sign in-nya ada nanti ini namanya bisa kita ganti jadi kependudukan. Login, terus ada email address yang wajib, require kan. Terus ada password juga yang diambil dari database. Terus ada pencet login. Dia masuk ke bagian indeks tadi. Terus kalau nggak punya akun bisa kita sign up atau daftar ya. Terus di bagian daftarnya, registrasi formnya, ini ada, ini kita bisa ganti juga namanya, kependudukan. Terus nama lengkap, ada email, ada password, ada confirm password, ada kalau udah punya bisa langsung ke balik login lagi. Dan di bagian rootnya ini bagian logoutnya. Terus ini bagian keluarga, eh, ini untuk outnya untuk verifikasinya biar aman. Terus ini registrasi rootnya, dia masuk ngambil dari out controller dari di sign up-nya untuk daftar, ini loginnya. Terus kita masuk ke ini nih, create. Ini kita create. Ini untuk yang buat form buat masukin data penduduk. Ini yang editnya. Lalu ini bagian keluarganya jika kita pencet keluarga kakak nanti. Terus, nah kita cobakan aja langsung. Oh, ini kita lokal coba ya, lokal. Dia masuk ke pendudukan, coba kita dari sign up. Misalnya nama saya, udah ada nih. Namanya Joko.
Nama joko@email.com. Passwordnya, coba kita masukin passwordnya 1 deh. Nah, jadi dia akan pesan tuh harus, jadi passwordnya harus lebih dari 8 karakter. Minimal 8 karakter. Jadi kita masukin coba 8 karakter. Sign up. Nah, kalau udah sign up dia langsung otomatis ke bagian login. Langsung kita bisa langsung masuk login. Tadi kita pakai Joko. Passwordnya tadi, oke. Nah, dia muncul langsung ke bagian indeksnya. Terus kita ke bagian sini. Ini data penduduknya bisa kita tambahkan. Misalnya bla 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 bla. Nah, ID-nya, alamat, jalan-jalan, RT 4, RW 7. Kita simpan. Nah, sudah masuk dia database-nya, di database-nya juga sudah masuk. Ini bagian user tadi yang kita buat tadi itu. Nah, si Joko sudah masuk. Terus kita ke bagian keluarga kakak. Nah, ini bagian keluarga kakak juga sudah masuk. ID-nya kenapa begini? Karena banyak saya tes tadi ya, dan hapus-hapus juga. Dia kan nambah satu 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 satu. Jadi kalau misalnya nanti ke 8 jadinya lagi yang terbaru. Nah, coba kita hapus. Kita update dulu deh. Nah, ini misalnya kita RW 5, RW 8, RT 5, RW 8, update. Dia sudah terupdate. Coba kita hapus. Coba yang ini jalan-jalan-jalannya aja kita hapus. Sip. Adakah masih yang jalan-jalan-jalan ini? Dia udah terhapus. Sip. Data juga dan pesan keluar pesan data berhasil dihapus. Lalu kita bisa coba lagi logout-nya yang seperti tadi. Nah, kalau logout dia langsung balik ke bagian login. Mungkin sekian dulu dari saya. Jika banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.